Bismillahirrahmanirrahim. Warawa, dan meriwayatkan Talhatu bin Mutarrifin, Imam Talhah bin Mutarrif, an Abdullah bin Mas'udin, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ta'ala ridha kepadanya. Annahu, bahwasanya sahabat Abdullah ibnu Mas'ud qala, berkata, inna man syarabaha naharan asyraka billahi ta'ala hatta yumsi, wa in syarabaha laylan asyraka billahi ta'ala hatta yusbiha. Inna, sesungguhnya, man, orang, syarabaha, yang minum minuman keras, naharon, di siang hari, asyraka, maka dia terhitung mempersekutukan billahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Dia terhitung berbuat musyrik kepada Allah ta'ala, hatta yumsiya, sehingga masuk waktu sore. Wa in syarabaha, dan jika ia meminumnya, minum-minuman keras dan sejenisnya, lailan, di waktu malam, asyraka, maka dia berbuat musyrik billahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, hatta yusbiha, sehingga masuk waktu pagi. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, masih bahasan tentang mudminul khamri, orang yang meminum khamr. Ya, tentu berulang-ulang pelajaran ini disampaikan dalam bab yang panjang, karena betapa pentingnya kita mengenali tentang bahaya khamr, supaya kemudian kita tidak terjerumus pada minum-minuman ini. Bahwa orang minum khamr dan sejenisnya disifati oleh Rasulullah mudminu khamrin ka'abidil awsan. Orang yang mabok, yang minum khamr itu sama dengan orang menyembah berhala. Maka kalau dia mati sebab minum khamr dan sejenisnya, kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, orang ini terhitung sedang berbuat musyrik. Memang ini pendapat sahabat, tapi tentu saja sahabat itu ilmunya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat sekelas sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, beliau menyampaikan, orang yang minum minuman keras di siang hari, lalu dia sampai sore hari, itu disebut orang musyrik. Kalau misalnya malam hari dia minum sampai pagi hari, dia disebut orang musyrik. Maka logikanya orang yang sedang dalam keadaan pengaruh obat, misalnya sholatnya sah apa enggak? Iya, sholatnya sah apa enggak? Enggak sah. Kenapa? Karena dia sholat tapi dalam keadaan tidak pada konsentrasi yang sempurna. Itu. Sementara secara medis, bahwa minuman keras dan sejenisnya ketika dikonsumsi oleh seseorang, dia akan beredar mengikuti peredaran darah dari mulai semenjak mengkonsumsi sampai bersih, itu kurang lebih 30-40 hari. Jadi darah itu terkontaminasi dengan radiasi obat-obat terlarang itu sampai 40 hari. Maka misalnya
memakainya 30 hari yang lalu, kemudian hari ini ketangkep polisi, lalu tes urin, itu masih ketahuan bahwa dia adalah mengkonsumsi obat, padahal sudah 30 hari yang lalu. Betapa pengaruh obat ini sungguh luar biasa. Sementara kita punya organ tubuh itu memiliki keterbatasan. Bahkan orang-orang yang sudah sampai pada usia-usia 50 tahun itu harus mulai mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Misalnya bangun pagi, ya. Bangun pagi itu orang boleh menggerakkan badan, tidak boleh frontal, tidak boleh banyak bergerak. Karena kondisi jantung itu baru pada posisi bangun tidur, jantung ini kan nggak pernah berhenti kegiatannya. Lalu tiba-tiba dipacu untuk melakukan hal yang di luar kebiasaan. Maka boleh bergerak tapi tidak boleh terlalu frontal. Kemudian yang biasa pagi-pagi belum sarapan sudah ngopi sama ngerokok, nah itu harus mulai dihindari. Karena kopi itu kafein. Kafein memicu gerakan jantung lebih cepat. Itu harus dihindari. Udah air putih hangat. Nah, gitu. Tapi ini jadi kayak dokter ini. Air putih hangat. Itu. Minum segelas. Kemudian kita sebagai umat muslim, ya gerakan kita, ya pagi itu sesudah tahajud, yang nggak tahajud bangun karena azan, ya ambil air wudhu, ya. Itu juga usahakan kalau yang sudah terbiasa mandi pagi dengan air dingin mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau nggak terbiasa, itu juga harus hati-hati, karena orang bangun pagi itu lubang pori-pori belum sempurna, lalu kena air dingin, itu bisa menyusut. Nah itu bisa menjadikan sebab peredaran darah berhenti. Itu katanya begitu, ya kata dokter begitu. Nah, apalagi kebiasaan buruk minum minuman keras yang dia akan mengalir mengikuti peredaran darah kita, itu harus ditinggalkan. Karena organ paling vital di badan kita yang tidak pernah berhenti dari semenjak kita diciptakan namanya jantung. Jantung itu paling vital. Kalau jantung berhenti, wassalam. Maka harus dirawat jantungnya dengan baik. Terus kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain. Pagi hari itu upayakan kita jangan mikir yang keras-keras. Karena kalau mikir yang keras, stres, itu juga bisa memicu gerakan jantung itu menjadi lebih cepat. Nah ini saya membaca di ilmu medis kedokteran, ya, terkait dengan obat-obat terlarang. Jangankan obat-obat terlarang, yang halal saja ketika mengkonsumsinya tidak dengan cara-cara yang teratur dengan baik, itu bisa menjadikan sebab penyakit badan kita. Kata dokter, awal-awal mah nggak terasa, tapi nanti sesudah sekian tahun kebiasaan-kebiasaan buruk ini baru terasa. Waduh jantung, waduh ini ginjal, oh aduh ini dan sebagainya. Tuh kata dokter begitu. Nah kalau kita sebagai umat muslim tentu ya ada ikhtiar zahir, ada ikhtiar batin. Ikhtiar zahirnya ya mencegah diri dari hal-hal yang bisa menjadikan sebab rusak organ tubuh kita. Ya, mencegah batinnya ya ibadah, berdoa. Ya.
bahkan diperintahkan untuk sering sedekah, ya. Karena sedekah itu bisa menjadikan sebab mengobati penyakit, ya. Ya. Di antara ad-dawa as-sadaqah, ya. Antara obat dari kita punya penyakit, kita kudu sering sedekah. Karena orang sedekah itu berarti lapang sama rizki, ya. Nggak terhadap rizki itu tidak kencang gitu, ya, senang berbagi kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, jadi kita harus hati-hati dan waspada. Mungkin kita sudah tidak mengkonsumsi dari segi zatnya, ya, dari segi fisiknya, ya, misalnya merek A, merek B, merek C dan seterusnya. Tapi kadang-kadang ada di campuran-campuran ramuan obat atau jamu, ya, itu di situ masih ada yang mengandung arak. Ada nggak tuh yang campuran jamu-jamu tuh, anggur, ya, anggur cap jenggot itu, ya. Nah, itu kira-kira ada unsur araknya nggak? Nah, kalau ada ya udah nggak usah dikonsumsi, nggak usah diminum, ya. Apalagi yang di usia-usia sudah, ya, senja udah 60, ya, terus kemudian mencoba pingin strong kayak anak muda, ya, minum obat kuda loncat kuda liar gitu, apa gitu. Nah, nggak usah lah, gitu. Ya, karena masanya sudah lewat, sudah lewat, ya, alami aja, karena itu bisa merusak bagian-bagian dari organ tubuh kita, apalagi kemudian hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenyataan dari orang-orang yang meninggal sebab obat-obat terlarang, ya, itu kan, ya, sekian tahun yang lalu, sekian puluh tahun yang lalu kan banyak anak-anak muda yang tumbang oleh obat-obat terlarang gitu. Kalau kita disuruh mandiin, ya badannya gosong, ya. Badannya gosong karena apa? Jantungnya hancur, ya, organ tubuhnya rusak. Masya Allah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, begitu berat, ya, begitu dahsyat akibatnya. Akibat saat dia hidup di dunia menjadi meresahkan lingkungannya, akibat ketika dia meninggal dunia terhitung meninggal dalam posisi seperti orang musyrik. Sementara wa may yusyrik billahi, siapa orang yang musyrik kepada Allah, ya, itu dia tidak akan mendapati ampunan Allah. Kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa musyrik, dan Allah siap mengampuni dosa selain dosa musyrik. Dosa-dosa yang lain itu akan mendapati ampunan Allah. Karena model dosa itu ada 3, ya, model kesalahan kita. Yang pertama, kesalahan kita kepada Allah. Dosa-dosa kita kepada Allah, kata Allah, aku nggak peduli urusan dosa dia sama saya. Ya, besok di akhirat tinggal saya ampunin atau saya siksa. Kata Allah begitu. Saya nggak peduli urusan dosa hamba kepada saya. Tinggal nanti hak kuasa saya, apakah saya ampuni lalu masuk surga, atau saya tidak ampuni akhirnya masuk neraka. Nah, dosa yang kedua yaitu dosa hamba kepada hamba. Kalau seorang hamba melakukan dosa kepada sesama hamba, maka kata Allah, saya mau ambil peran di situ. Saya mengambil peran, mengambil kesempatan terhadap orang-orang yang dizalimi, terhadap orang-orang yang disakiti saat di dunia. Aku akan berikan kewenangan untuk membalas. Besok di akhirat, orang yang dizalimi, yang disakiti, diperintahkan untuk membalas. Kalau kezalimannya berupa
utang piutang, pinjam meminjam, ya suruh nagih. Kalau ditagih nggak bawa duit, ya duit nggak bawa, ATM nggak bawa, ya apa itu e-banking juga nggak bawa, ya. Bayarnya pakai pahala amal kita diambil buat bayar utang kita kepada orang lain. Terus begitu. Lalu yang ketiga kata Allah, dosa yang aku bakal siksa pasti. Apa itu? Dosa musyrik, dosa mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka hati-hati. Efek duniawinya bisa menjadikan kejelekan dalam lingkungan, ya. Efek di alam kuburnya dia mendapati siksa kubur, matinya dianggap mati musyrik, di akhiratnya dia tidak akan sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lanjutnya waruya anhu, dan diriwayatkan pula anhu, yaitu dari Talhah bin Mutarrif. Waruya, dan diriwayatkan anhu daripadanya, annahu qala, bahwasanya dia berkata, idza mata, apabila mati, apabila meninggal dunia, syaribul khamri, orang yang minum khamr, fatfanuhu, maka segeralah dikuburkan, wahbasuni, ya, dari kata habisa, ihbasu, ya, ihbasuni, wahbasuni, dan tahanlah saya, ya. Kubur, kemudian tahan saya, jangan saya boleh pulang dari kuburan, begitu. Summa ambasyu qabrahu, ya. Kemudian beberapa saat gali lagi kuburannya. Fa illam tajidu masrufan anil qiblati faqtuluni. Fa illam tajidu, maka apabila kamu tidak mendapati itu kuburan, itu jenazah masrufan anil qiblati, berpaling dari arah kiblat, faqtuluni, maka bunuh saya. Oh, sampai sumpahnya begitu, ya. Kalau ada orang mati, matinya itu sebab mabok, ya. Ya. Mungkin saat mabok mati, atau karena seringnya dia minum minuman, melakukan obat-obat terlarang itu sampai kemudian menjadikan sebab dia mati. Kata Imam siapa tadi? Ya, Ibnu Matraf, ya. Imam Talhah bin Matraf, kubur segera. Kalau sudah dikubur rapi, ya, tunggu barang sesaat, tunggu barang beberapa jam, lalu buka lagi kuburannya. Dijamin orang itu pasti sudah berubah posisinya dari menghadap ke kiblat, akhirnya tidak lagi menghadap ke kiblat. Kalau nggak percaya, coba buktikan. Kalau tidak terjadi, bunuh aja saya. Masya Allah, sampai jaminannya seperti itu. Ya. Ya, belum pernah ada yang mengadakan penelitian, ya. Ya. Kali ada penelitian, nih orang tukang mabok nih mati nih. Ya, kata Bang Supri, coba tuh pelajaran yang kemarin kita buat penelitian. Ya, udah sehari, jangan sehari dah. Ya. Tungguin dalam beberapa jam, ya, udah begitu bongkar lagi gitu. Masya Allah. Nah, ini membuktikan bahwa betapa bahayanya orang yang mudminu khamri, orang yang minum khamr. Sampai di sini ada yang mau menambahkan? Silakan. Nggak ada. Lanjut, ya. Waruya an Anas bin Malikin, dan diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya
Rasulullah SAW bersabda, ba'asani Allahu ta'ala hudan wa rahmatan lil alamin. Ba'asani Allahu, Allah Ta'ala telah mengutusku. Ba'asani Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala telah mengutusku. Hudan, dengan petunjuk, wa rahmatan, dan dengan kasih sayang, dengan rahmat, lil alamina, bagi seluruh alam. Wa ba'asani, dan Allah telah mengutusku, li amhuwal ma'azifa wal mazamira, li amhuwal ma'azifa, untuk menghancurkan alat-alat musik, wal mazamira, dan mizmar, seruling, wa amral jahiliyati, dan perkara-perkara jahiliyah yang sudah dilakukan, yang masih dilakukan oleh umat, wal awsani, dan menyembah kepada patung berhala. Wa halafa rabbi, wa halafa, dan telah bersumpah siapa Rabbi, Tuhanku, bi'izzatihi, dengan kemuliaannya, la yashrabu abdun min abdi al-khamra fid dunya illa haramtuha alaihi yawmal qiyamah, wa la yatrukuha abdun min abdi illa saqaituhu min hadiratil qudsi. Qala Aus bin Sam'ana, walladhi ba'asaka bil haqqi inni la ajiduha fit tawrati muharramatan 25 marratan, wailun li syaribil khamri wa haqqun 'ala Allahi alla yashrabaha 'abdun min 'abidihi fid dunya illa saqahu Allahu min tinatil khabali. Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah. Apa sumpahnya Allah? Bi'izzati, atas keagunganku, la yashrabu, tiada minum seorang hamba, la yashrabu abdun, tiada minum seorang hamba, min abdi, dari min abidi, dari hamba-hambaku, al khamra, khamr, fid dunya, di dunia, illa, kecuali haramtuha, aku mengharamkan kepadanya, ya, mengharamkan khamr itu, alaihi, padanya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wala yatrukuha, dan tiada meninggalkannya, ya, akan khamr abdun, seorang hamba, min abidi, dari hamba-hambaku, illa saqaituhu, kecuali aku menuangkan kepadanya, min hadiratil qudsi, ya, yaitu hadiratul qudsiyah, ya, yaitu gelas-gelas kemuliaan, atau wadah-wadah makanan yang mulia, yaitu makanan-makanan surga. Itu hadiratul qudsiyah, atau gedung-gedung kemuliaan. Qala, berkata Aus bin Sam'an, berkata Aus bin Sam'an, walladhi ba'asaka bil haqqi, demi zat yang Allah telah mengutusmu dengan benar, ini sesungguhnya aku, la ajiduha, benar-benar telah mendapati keterangan itu, ya, fit Taurati, di dalam kitab Taurat, muharramatan, bahwa dalam kitab Taurat ada larangan, ya, haram minum khamr 25 marratan, sebanyak 15 kali larangan. Apa isinya? Di antaranya, wailun li syaribil khamri, celaka bagi peminum khamr, wa haqqun 'ala Allahi, dan hak bagi Allah, alla yashrabaha, untuk tidak memberinya minuman, ya, akan khamr di negeri akhirat, abdun, seorang hamba, min abidihi, dari hamba-hambanya, fid dunya, pada kehidupan dunia, illa, kecuali saqahullahu, Allah akan menuangkan kepadanya, min tinatil khabali, yaitu air minum yang terbuat dari nanah bercampur darah. Na'udzubillah min dzalik. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, lanjutannya adalah bahwa
sahabat Anas bin Malik menceritakan hadis riwayat dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah itu hudan wa rahmatan lil alamin. Ba'asani Allahu hudan wa rahmatan lil alamin. Maka Rasulullah itu hidayah, Rasulullah itu rahmat, bukan membawa hidayah, bukan pula membawa rahmat, tapi Rasulullah ini adalah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi alam ini mendapatkan rahmat dari Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata beliau, innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya aku adalah rahmat yang dikirim. Nah, kemudian apa yang dilarang oleh Rasulullah? Bahwa aku diperintahkan untuk menghancurkan alat-alat musik dan seruling-seruling, ya, yang itu semua adalah merupakan kebiasaan perilaku orang-orang jahiliyah. Dan juga diperintah menghancurkan, yaitu patung, ya. Jadi alat musik dan seruling itu kan memang tinggalan jahiliyah, ya. Coba sekarang misalnya kalau sudah ada musik di atas panggung, ya, kemudian sudah ada biduannya, itu kelakuannya Islami apa jahiliyah? Nah, tapi ditonton apa enggak? Ya itulah kita, ya. Kelakuannya udah jahiliyah. Coba, iya, pakaiannya jahiliyah, jogetnya jahiliyah, iya, meliuk-liuknya jahiliyah. Ya Allah. Tapi ditonton, iya. Masya Allah. Pikirannya padang, adem padang gitu ya. Masya Allah. Sudahannya baru pusing gitu, ya. Lihat biduan cakep-cakep, pulang ke rumah istrinya udah nggak cakep lagi, pusing kan? Masya Allah. Nah, jadi maka model nyanyian lagu yang menyerupai jahiliyah itu harusnya tidak lagi ditampilkan oleh kalangan umat Islam. Maka ada penggantinya, ya. Misalnya musik gambus, ya. Memang sih ada unsur-unsur jahiliyahnya, tapi itu bisa jawab sedikit. Ya. Jadi ya, kalau yang namanya perempuan sudah joget di atas panggung, biar kata pakaiannya rapet, tetap aja ada unsur jahiliyah. Maka saya suka ngomong sama ibu-ibu, kalau main rebana di atas panggung, ya, yang dibaca sholawat, ya, kira-kira bapak-bapak nonton dari bawah, itu yang ditonton rebananya yang satu apa rebana yang dua? Rebana yang mana yang dilihat? Masya Allah. Nah itu, ya. Nah malaikat bingung nih, bagaimana ini? Iya. Pahalanya berapa persen, dosanya berapa persen? Tadi timbang-timbang kan? Iya. Ya Allah. Di depan Ustadz lagi. Kadang-kadang malah MC-nya, alhamdulillah, selamat datang Ustadz. Silakan makan, menikmati makanan sekaligus menikmati musik dangdut. Masya Allah, kita jalannya udah ngumpet-ngumpet. Diucapin selamat datang. Gimana? Maka saya punya guru, Masya Allah, hati-hati bener. Kondangan ini dari rumah. Naik motor kayak naik mobil. Begitu sudah sampai di parkiran kendaraan, di situ ada dangdutan, balik pulang. Ada. Nah kalau kita kan ada toleransi, ya. Tapi kadang-kadang toleransi itu disalahartikan oleh jamaah, ya. Toleransi, masa iya dangdutan begitu doang kita mau balik lari gitu ya?
Kita duduk dari situ. Kadang-kadang sengaja duduknya membelakangi, ya. Atau ya sambil ngobrol, ya. Cuman ya namanya mata itu kadang-kadang kan susah, ya. Nah itu kadang-kadang disalahartikan oleh jamaah. Tuh ustadznya aja menikmati, apalagi kita jamaahnya. Nah itu. Nah, terus bagaimana? Ya nggak bagaimana dah. Ya. Emang adatnya begitu. Abidil Ausan, penyembah berhala. Itu tugas daripada Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah sudah selesai, maka berarti tugasnya pewarisnya Rasul. Maka sekalipun berat, ya, berat dan pahit, ya, saya kadang wajib menyampaikan, ya, supaya besok di akhirat kita tidak disalahkan oleh Allah. Maka Allah telah berjanji, ya. Apa janji Allah? Dengan sebab keagunganku, tidaklah minum seorang hamba akan khamr di dunia, ya, kecuali aku haramkan besok di akhirat, ya, untuk mendapati khamr di negeri akhirat. Jadi orang yang di dunianya dia sudah biasa minum khamr, besok di akhirat tidak akan menikmati khamr yang ada di surga. Di surga ada khamr, ya, tapi khamrnya tentu beda dengan khamr di dunia. Kemudian wala yatrukuha 'abdun min 'abdi illa saqaituhu min hadiratil qudsi. Dan tiada meninggalkan seorang hamba, ya, akan minum khamr di dunia kecuali baginya besok di akhirat akan aku berikan makanan-makanan surga yang lezat-lezat. Orang yang meninggalkan minum khamr di dunia besok diberikan suguhan makanan yang lezat, termasuk minuman yang lezat, diantaranya khamr yang disiapkan oleh Allah besok di dalam surga. Khamrnya tentu beda dengan khamr di dunia. Aus bin Sam'an ngomong, ini Aus bin Sam'an ini tadinya orang Yahudi, ya. Orang Yahudi masuk Islam. Kan banyak itu orang Yahudi yang masuk Islam, diantaranya ini Aus bin Sam'an, terus kemudian ada Wahab bin Munabbih, ya. Sehingga banyak menceritakan tentang apa yang ada dalam kitab Taurat, karena dulunya orang Yahudi yang kemudian masuk Islam, termasuk Abdullah bin Salam. Itu ulamanya orang Yahudi, namanya Abdullah bin Salam, tapi kemudian masuk Islam dan banyak menjelaskan tentang isi kitab Taurat yang masih benar, ya, yang masih identik dengan Quran dan masih sesuai dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa. Dijelaskan, ya, dijelaskan. Nah, diantaranya adalah, ya, sahabat Aus bin Sam'an mengatakan, walladzi ba'asaka bil haqqi inni la ajiduha fit taurati muharramatan 25 marratan. Demi Allah, demi zat yang telah mengutus engkau dengan hak, ya Rasulullah, aku mendapati keterangan dalam kitab Taurat itu tentang haramnya khamr itu sampai 15 kali disebutkan dalam kitab Taurat. Di antaranya adalah haqqun 'ala Allah alla yashrabaha 'abdun min 'abidihi fid dunya illa saqahu Allahu min tinatil khabar. Menjadi hak Allah, menjadi tugas Allah, apabila seorang hamba dia itu minum minuman keras di dunia, tidak lain kecuali besok di akhirat Allah mempersiapkan minuman, yaitu tinatul khabal, ya, air minum dari nanah bercampur darah. Masya Allah, ya. Nanahnya putih, putih susu campur darah kemerah-merahan. Masya Allah, ya, kayak koreng sudah, ya, lama kan keluar nanah darah itu, ya. Ya, begitu suruh minum, baunya aja udah Masya Allah, Masya Allah, ya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah,
Ini diantaranya hal-hal yang akan menjadi dampak akibat bagi orang-orang yang tidak menghentikan melakukan konsumsi minuman dan obat-obat terlarang. Sanksinya nanti di akhirat akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan kita mohon perlindungan kepada Allah agar diri kita, anak-anak kita, menantu kita, cucu-cucu kita terhindar dari minum-minuman keras dan obat-obat terlarang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.